Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Apa jadinya jika bumi diserang virus misterius yang menewaskan 99% populasi manusia? Film ini berjudul Aeon Flux yang rilis pada tahun 2005 lalu. Film ini disutradarai oleh Karyn Kusama, dibintangi oleh Charlize Theron, Martin Scorsese, dan Amelia Warner. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Aeon Flux. Semoga. Pada tahun 2011, sebuah virus membunuh 99% populasi manusia. Seorang ilmuwan yang bernama Trevor Goodchild akhirnya berhasil menemukan obat untuk menangkal virus itu. 5 juta orang yang berhasil bertahan dari virus kini hidup di kota Bregna, kota terakhir yang ada di bumi. Di sini, Trevor bersama adiknya, Oren, membentuk sebuah pemerintahan yang disebut Dinasti Goodchild. Dinasti ini berkuasa hingga 400 tahun kemudian. Pada tahun 2415, semua orang menyebut masyarakat di kota Bregna adalah masyarakat yang sempurna. Bregna adalah puncak peradaban manusia. Pemerintah menciptakan benda yang disebut relikal, yaitu sebuah pesawat yang menyimpan memori dan monumen atas perjuangan hidup manusia melawan virus. Dinasti Goodchild juga membangun dinding yang besar untuk melindungi masyarakat Bregna dari ancaman dunia luar. Namun masalah justru tidak berasal dari luar. Masalah sebenarnya terletak di dalam kota Bregna itu sendiri. Banyak orang yang tiba-tiba menghilang dan dibunuh secara misterius. Banyak yang curiga Dinasti Goodchild lah dalang dari semua ini. Pemerintahan Goodchild mengancam seluruh masyarakat untuk diam dan tidak melawan. Namun ada sebagian kelompok orang yang menolak untuk diam. Mereka berjuang demi keadilan. Mereka menamai diri mereka kelompok Monikan. Aeon Flux adalah salah satu anggota Monikan. Di suatu pagi, Aeon bertukar pil dengan anggota Monikan lainnya di jalan. Pil itu adalah cara para Monikan untuk berkomunikasi di alam bawah sadar dengan pemimpin mereka yang bernama Handler. Kali ini, Handler memberikan tugas kepada Aeon untuk menyabotase fasilitas pengawasan pusat Goodchild malam ini. Selama ini, para anggota Monikan berkomunikasi dan berlatih secara diam-diam. Sistem pengawasan bisa membuat Monikan ketahuan. Mereka harus menghancurkan sistem pengawasan kota itu. Jika misi kali ini berhasil, maka langkah Monikan untuk melengsarkan rezim Goodchild akan semakin dekat. Sebelum melakukan misi, Aeon menemui adiknya, Una Flux. Malam ini, Una akan mengadakan pesta makan malam bersama Aeon dan juga suaminya, Claudius. Namun Aeon menolak ajakan itu karena Aeon mempunyai misi yang sangat penting. Una pun tahu kalau kakaknya ini adalah salah satu anggota Monikan. Una lalu meminta Aeon untuk berhati-hati dalam menjalankan misi. Setelah misi selesai, Una ingin Aeon datang menemuinya karena dia mempunyai kejutan yang spesial. Malam harinya, Aeon pun mulai menjalankan misi. Sebagai Monikan, Aeon mempunyai kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Dia melumpuhkan penjaga pusat pengawasan Goodchild satu persatu. Akhirnya, Aeon sampai di pusat pengawasan. Pusat pengawasan sendiri seperti kamera CCTV yang mengawasi kegiatan penduduk Bregna. Jadi Goodchild bisa tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh rakyatnya. Bahkan pembicaraan Aeon dan Una tadi siang juga direkam di dalam sistem pengawasan. Aeon pun berhasil mensabotase sistem pengawasan itu hingga hancur berkeping-keping. Aeon kemudian bergegas pulang untuk bertemu Una setelah dia menyelesaikan misi. Aeon pun heran melihat banyak orang di jalanan. Dia terkejut melihat tubuh Una digotong menggunakan tandu. Aeon juga melihat Claudius, suami Una, diamankan. Una dibunuh karena Goodchild mengira dia adalah seorang Monikan. Setelah Una meninggal, Aeon pun memiliki dendam yang sangat mendalam pada dinasti Goodchild. Handler kemudian memberikan Aeon misi berikutnya untuk membunuh pemimpin Goodchild yang bernama Trevor. Aeon pun menyetujuinya. Walaupun itu bisa dibilang misi bunuh diri, tapi Aeon tidak peduli asal dendamnya bisa terbalaskan. Handler pun memberi Aeon denah markas musuh. Dalam misi kali ini, Aeon ditemani oleh Sitandra, seorang Monikan yang memodifikasi kakinya hingga berbentuk seperti tangan. Untuk bisa membunuh Trevor, mereka harus melewati taman yang dipenuhi oleh senjata mematikan. Senjata-senjata itu akan otomatis menembak penyusup yang datang. Aeon dan Sitandra pun berusaha keras menghindari tembakan demi tembakan. Sitandra berhasil menjatuhkan senjata-senjata itu. Sitandra sempat terkena tembakan, namun mereka masih sanggup meneruskan misi. Setelah taman yang dipenuhi oleh senjata, kaki Sitandra tertusuk oleh rumput-rumput yang tajam. Mereka pun memutuskan untuk melewati batuan agar tidak terkena rumput. Mereka akhirnya sampai di pintu masuk kantor Goodchild. Aeon akan masuk sementara Sitandra berjaga di pintu. Aeon pun mengikuti rute yang diberikan oleh Handler padanya. Sepanjang perjalanan, Aeon menebarkan koin-koin yang berasal dari cincinnya. Di tempat lain, anggota Dewan Goodchild sedang berdiskusi mengenai hukuman yang akan mereka berikan kepada Monikan.
Oren, adik Trevor, menyarankan kalau para Monikan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Namun Jiruk berbeda pendapat dengannya. Menurut Jiruk, kekerasan bukanlah satu-satunya jalan. Mereka bisa bernegosiasi dengan para Monikan. Terjadi ketegangan di diskusi ini. Trevor sebagai ketua Good Child pun buka suara. Dia lebih menyetujui pendapat adiknya, Oren, karena Trevor memikirkan kepentingan orang banyak. Freya, kaki tangan Trevor, lalu datang untuk memberitahukan jadwal Trevor selanjutnya. Rapat pun ditutup karena Trevor akan menghadiri forum Dewan Kota. Sebelum pergi, Trevor meminta Oren untuk lebih mengendalikan diri. Trevor kemudian menanyakan tentang tes yang dilakukan oleh Oren kepada beberapa wanita. Oren pun menjawab bahwa hasil tes itu semuanya negatif. Oren meminta Trevor untuk melupakan tes itu, namun Trevor menolak. Dia ingin tes itu bisa berhasil. Di dalam, Eon bertarung dengan seorang prajurit. Eon pun berhasil melumpuhkannya. Eon lalu melanjutkan perjalanan menuju forum. Sesampainya di forum, Eon melihat ada Trevor yang sedang berlatih pidato. Eon pun langsung muncul di hadapan Trevor sambil menodongkan pistol. Tinggal selangkah lagi, maka rezim Good Child akan musnah. Namun Eon menjadi ragu ketika berhadapan dengan Trevor. Apalagi saat Trevor memanggilnya dengan nama lain. Kilasan bayangan aneh pun muncul di kepala Eon. Eon seperti pernah mengenal Trevor sebelumnya. Eon kemudian dipukul dari belakang hingga pingsan. Eon lalu terbangun di dalam sebuah penjara. Eon mencari jalan untuk kabur namun dia tidak menemukannya. Tiba-tiba tembok di depannya berubah menjadi kaca. Trevor datang menemui Eon. Trevor lalu meminta pengawalnya untuk pergi. Eon lalu bertanya kenapa Trevor memanggilnya dengan nama lain. Namun Trevor malah balik bertanya apakah Eon teringat sesuatu. Tentu saja Eon tidak mengenal Trevor. Yang Eon tahu, dia datang ke sana untuk membunuh Trevor. Sebelum pergi, secara aneh, Trevor berkata kalau dia bahagia bisa bertemu lagi dengan Eon. Dari sudut penjara lalu muncul segelas air. Eon memeriksa apakah air itu aman untuk diminum. Ternyata di dalam air itu terkandung zat-zat aneh. Eon pun mengambil botol pipet dari hak sepatunya, kemudian mengambil air itu dan menyimpannya ke dalam hak sepatunya lagi. Eon kemudian bersiul memanggil koin-koin yang dia tebar sebelumnya. Benda-benda itu pun bergerak ke tempat Eon berada. Setelah benda-benda itu menempel di dinding penjara, benda itu pun meledak. Eon berhasil kabur. Si Tandra menghubungi Eon untuk menanyakan tentang misi mereka. Namun Eon merasa ada yang aneh. Dia ingin memeriksa sesuatu lebih dulu. Si Tandra tentu saja tidak setuju karena hal itu sangat beresiko. Namun Eon meyakinkan si Tandra kalau semua akan baik-baik saja. Di tempat lain, para anggota dewan mulai mempertanyakan tentang tindakan Trevor yang membiarkan penyusup Monikan tetap hidup. Padahal Monikan itu ingin membunuh Trevor. Ternyata Oren adalah dalang dari misi yang dilakukan Eon saat ini. Sebelumnya, Oren menyuruh asistennya Inari untuk menghubungi pihak Monikan. Oren memberikan info mengenai kelemahan markas mereka agar pihak Monikan bisa membunuh Trevor. Oren ingin membunuh kakaknya sendiri agar dia bisa berkuasa menggantikan kakaknya. Oren pun marah saat mengetahui agen Monikan yang dikirim gagal membunuh Trevor. Saat Oren melihat wajah Eon di layar, Oren pun terkejut. Oren mengenal wajah itu. Di laboratorium, Eon menemui Claudius yang sedang bekerja. Claudius langsung menyalahkan Eon atas tewasnya Una karena Good Child mengira Una adalah anggota Monikan. Meskipun begitu, Claudius menyadari kalau hal ini bukan serta-merta kesalahan Trevor. Claudius tahu saat ini Trevor sedang berusaha membantu penduduk Bregna. Karena saat ini, seluruh penduduk Bregna sering melihat kilasan-kilasan kenangan aneh, yaitu kejadian-kejadian yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Claudius tidak mengerti secara detail penelitian yang dilakukan oleh Trevor. Yang Claudius tahu, 400 tahun lalu muncul penyakit baru setelah manusia sembuh dari virus. Dan sekarang Trevor sedang berusaha mencari penawarnya. Eon lalu memberikan sampel air yang dia ambil dari penjara. Dia meminta Claudius untuk menjelaskan kandungan air itu. Claudius pun memberitahu kalau air itu mengandung pesan. Eon harus meminumnya untuk tahu isi pesan itu. Eon memutuskan untuk meminum air itu. Eon lalu mendengar suara Trevor. Trevor terpaksa menyampaikan pesan lewat air karena dia merasa tidak aman bicara secara langsung. Trevor meminta Eon untuk menemuinya. Trevor pun memberitahu Eon di mana dia berada. Singkat cerita, Eon berhasil menemui Trevor. Eon pun marah dan berkata kalau Trevor harus bertanggung jawab atas kematian adiknya, Una. Namun ternyata Trevor menyangkalnya. Trevor sama sekali tidak tahu tentang pembunuhan itu. Saat Trevor mendekat, Eon secara aneh seperti melihat bayangan-bayangan seperti yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. Untuk kedua kalinya, Eon gagal membunuh Trevor. Saat Trevor sedang tertidur, Eon menemukan sebuah tangga rahasia di kamar Trevor. Tangga itu menuju sebuah perpustakaan. Eon mengambil sebuah sabuk lalu memencet tombol di sabuk itu. Suasana perpustakaan pun berubah menjadi laboratorium. Di sini, Eon menemukan sebuah alat perekam suara. Eon juga menemukan foto dirinya dengan penampilan yang berbeda.
Eon lalu kembali menekan tombol sabuk, membuatnya kembali ke ruangan semula. Ternyata di sana sudah ada Freya yang langsung menembak Eon. Eon menekan tombol sabuk untuk menghindar. Eon lalu muncul menyerang Freya. Ternyata Freya bukan lawan yang mudah dikalahkan. Meskipun Eon sudah menyerangnya bertubi-tubi, namun Freya masih bisa bangkit. Eon pun memutuskan untuk kabur. Freya melapor kepada Trevor kalau Eon berhasil kabur. Trevor pun marah. Dia tidak ingin Freya menyakiti Eon. Trevor ingin Eon ditangkap hidup-hidup. Di tempat lain, anggota Dewan melihat CCTV yang dilakukan oleh Trevor dan Eon. Mereka pun menganggap Trevor sebagai pengkhianat. Mereka langsung melengsarkan Trevor dan memilih Oren sebagai penggantinya. Mulai saat ini, Trevor dianggap sebagai musuh. Sementara itu, Eon mendengarkan pemutar suara yang dia ambil dari laboratorium Trevor. Eon lalu mendengar nama Una disebut ada di dalam relikal. Sitandra lalu datang mengingatkan Eon bahwa mereka harus menyelesaikan misi seperti yang diperintahkan. Eon pun menjawab kalau dia sudah tidak mau mengikuti perintah karena Eon berpikir bahwa Trevor mungkin tidak terlibat dengan kematian Una. Dan kini Eon akan mencari pelaku sesungguhnya. Sitandra yang merasa sudah tidak sejalan dengan Eon menodongkan pistol dan meminta Eon menyerahkan senjatanya. Eon berusaha menjelaskan kepada Sitandra bahwa ada yang salah dengan semua orang yang ada di kota ini. Sitandra sebenarnya juga merasakan hal yang sama, namun dia masih pada pendiriannya untuk menyelesaikan misi. Akhirnya Eon terpaksa harus melawan Sitandra. Sitandra sempat bersembunyi dari Eon, namun akhirnya Eon berhasil melumpuhkan Sitandra. Akhirnya, Eon memutuskan untuk masuk ke dalam relikal. Dengan susah payah, dia berhasil masuk ke dalam balon udara raksasa yang melayang itu. Di dalam relikal, Eon bertemu dengan Keeper, sebuah hologram AI yang secara aneh mengucapkan selamat datang kembali kepada Eon. Sebelum menghilang, hologram itu menyuruh Eon menuju ke layar besar. Eon pun menaiki tangga untuk sampai di puncak. Ada layar besar yang memperlihatkan nama-nama orang-orang serta informasi mengenai orang tersebut. Eon pun menyebut nama adiknya, Una, untuk mengetahui informasi tentang adiknya. Komputer lalu memberitahu kalau Una telah dilahirkan kembali menjadi seseorang yang bernama Sasha. Eon pun kaget. Dia lalu menanyakan alamat Sasha. Di tempat lain, Sitandra yang diikat dan dimasukkan ke dalam kolam dengan susah payah menyentuh pil di punggungnya agar bisa berkomunikasi dengan handler. Sitandra memberitahu kalau Eon membiarkan Trevor hidup dan mengkhianati misi mereka. Sitandra juga mengatakan kalau Eon menyerangnya dan menyekapnya di dalam air. Handler pun mengirim bala bantuan untuk membebaskan Sitandra dan kini mereka menganggap Eon sebagai musuh. Sementara itu, Oren membawa pasukan untuk menangkap Trevor. Namun ternyata Trevor sudah keburu kabur. Trevor memasuki relikal. Keeper memberitahu Trevor kalau barusan Eon datang mencari keberadaan adiknya, Una. Trevor lalu mengecek seluruh anggota uji tes yang satu kelompok dengan Una. Trevor pun kaget mengetahui kalau semua anggota tes itu tewas dibunuh, termasuk adik Eon, Una. Trevor lebih kaget lagi mengetahui kalau orang yang membunuh mereka adalah adiknya sendiri, Oren. Trevor langsung menghubungi Freya, memintanya pergi ke laboratorium untuk menyelamatkan semua data uji tes kelompok Una. Singkat cerita, Eon mendatangi alamat Sasha. Dia berharap bisa bertemu lagi dengan adiknya. Namun Eon malah bertemu dengan sepasang suami istri. Eon lalu menemukan seorang bayi yang bernama Sasha yang mempunyai mata sama persis seperti adiknya, Una. Trevor kemudian datang menemui Eon. Trevor mengakui kalau dia telah mengkloning Una. Tak hanya itu saja, dia telah mengkloning semua orang yang ada di kota. Hal itu terpaksa dia lakukan karena dulu, setelah dia berhasil menyembuhkan semua orang dari virus mematikan, ternyata obat yang dia berikan memiliki efek samping yang mengerikan, yaitu kemandulan. Manusia tidak bisa memiliki anak lagi. Untuk itulah, Trevor dan Oren membangun relikal yang berfungsi menyimpan data DNA penduduk Bregna yang telah meninggal, sekaligus sebagai tempat proses cloning mereka. Keeper bertugas mencari pasangan suami istri untuk kemudian ditanamkan embrio cloning di dalam rahimnya. Dengan cara itu, maka orang yang telah meninggal akan terlahir kembali. Trevor dan Oren juga melakukan ini untuk diri mereka sendiri. Trevor dan Oren selalu menurunkan informasi itu kepada cloning mereka sejak masih kecil. Itulah kenapa dia dan adiknya seperti hidup abadi selama 400 tahun ini. Sampai saat ini, Trevor masih berusaha menemukan obat untuk kemandulan ini. Tapi ternyata Oren mengkhianati Trevor. Una merupakan salah satu bahan eksperimennya. Oren berkata kalau kelompok Una gagal dalam eksperimen. Padahal kenyataannya, Una telah berhasil hamil. Itulah alasan kenapa Oren membunuh Una. Kehamilan Una adalah yang pertama sejak 400 tahun. Oren melakukan ini karena dia tidak ingin menghentikan praktek cloning. Secara tidak langsung, Oren ingin hidup selamanya dengan cara cloning. Tiba-tiba rumah itu diserang oleh anak buah Oren. Trevor tertembak di bahu kirinya. Eon mengalahkan satu musuh dan mengambil bom. Meskipun dengan tubuh penuh luka,
Trevor dan Eon masih berusaha untuk bangkit. Mereka harus bisa melarikan diri. Dengan susah payah, mereka berhasil menghindari pasukan musuh. Eon menuntun Trevor menuju kereta bawah tanah. Namun pasukan oranye masih mengikuti mereka. Eon dan Trevor kemudian menaiki kereta. Pasukan musuh langsung menembaki kereta itu. Beberapa penumpang pun terluka. Eon meminta Trevor tetap sadar. Kereta kemudian berhenti karena mengalami kesalahan teknis. Eon dan Trevor pun memutuskan untuk keluar melalui celah kereta. Mereka bersembunyi dari pasukan oranye di sebuah lorong. Eon lalu mengambil peluru di tubuh Trevor dengan tangan kosong. Eon lalu mengambil penawar untuk menutup luka Trevor. Trevor berniat kembali ke laboratoriumnya untuk mengambil catatan mengenai penelitiannya terhadap kelompok Una. Dia harus ke sana sebelum Oren menghancurkan laboratoriumnya. Trevor dan Eon pun bergerak menuju pusat senjata Ghost-Child. Prajurit yang ada di sana ternyata masih setia kepada Trevor. Mereka pun membiarkan Trevor dan Eon mengambil beberapa senjata. Di tempat lain, Sitandra berhasil diselamatkan oleh ketiga rekannya. Di dalam markas musuh, Eon menanyakan tentang foto dirinya yang dia temukan di laboratorium Trevor. Trevor pun akhirnya berkata jujur, kalau dahulu Eon adalah istrinya. Eon meninggal karena virus dan dia tidak bisa dikloning. Selama 7 generasi cloning Trevor harus tetap mempertahankan ingatan tentang Eon. Trevor tidak ingin melupakan Eon. Sebelumnya, Eon hanya melihat kilasan-kilasan bayangan aneh yang tidak lengkap. Tapi setelah mendapat penjelasan itu, kini Eon bisa mengingat semua kenangannya bersama Trevor. Di luar, Sitandra menyuruh rekannya melacak keberadaan Eon dari pil komunikasi yang ada di dalam tubuh Eon. Di dalam, Trevor menemukan lembaran kertas terbakar dekat dengan laboratorium miliknya. Dia pun bergegas ke sana. Dia menemukan Freya yang sudah tak bernyawa, sementara laboratoriumnya habis terbakar. Trevor terlambat. Trevor pun kehilangan data penelitian yang bisa menyembuhkan kemandulan penduduk Bregna. Eon lalu mengajak Trevor melakukan satu hal lagi. Eon berencana untuk menghancurkan relikal agar mereka tidak bisa mengkloning lagi. Namun Trevor menentangnya karena tanpa cloning maka penduduk Bregna akan musnah. Menurut Eon, hal itu tidak masalah karena bagi Eon, hidup sebagai cloning sama saja hidup menjadi hantu. Lagi pula mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Namun di sisi lain, Trevor tidak mau kehilangan Eon lagi. Eon dan Trevor lalu dikepung oleh Oren dan pasukannya. Sementara Sitandra dan rekan-rekannya menaiki menara untuk menembak dari jarak jauh. Di bawah, Oren memberitahu fakta kalau sekarang sudah mulai banyak wanita bisa hamil secara organik. Mereka telah sembuh dengan sendirinya. Namun sayangnya, Oren telah membunuh wanita-wanita itu. Eon lalu melihat keadaan sekitar dan tak sengaja melihat kilatan cahaya di atas menara. Di sini, Oren mengaku kalau dulu dia memerintahkan ilmuwan untuk menghancurkan DNA Eon agar tidak bisa dikloning. Karena menurutnya, Eon hanya penghalang bagi kemajuan Trevor. Eon ternyata diam-diam berusaha menghubungi Sitandra dengan pil komunikasi di tubuhnya. Sementara itu terjadi perdebatan sengit antara Oren dan Trevor. Oren berniat mempertahankan Bregna dengan sistem cloning karena dia tidak mau mati. Sementara Trevor menginginkan penduduk Bregna bisa mempunyai keturunan dan hidup secara normal. Di atas, Sitandra melihat gerak-gerik Eon yang mencurigakan. Sitandra lalu menyentuh pil miliknya. Kini Eon dan Sitandra bisa berkomunikasi. Eon meminta Sitandra untuk membantu dan percaya padanya. Karena Eon ingin mengakhiri penderitaan semua orang. Sitandra yang kemudian percaya dengan Eon akhirnya menembak Oren dan menyuruh rekan-rekannya untuk melindungi Eon dan Trevor. Sitandra dan yang lain menembaki pasukan Ghost-Child dari atas menara. Trevor pun tertembak di punggungnya. Eon lalu mengambil senjata dan menembaki pasukan Ghost-Child. Semua anggota Monikan pun tewas satu persatu. Oren berhasil bangkit dan mengambil senjata dan kemudian mengarahkannya ke arah Sitandra. Sitandra sendiri tidak bisa menembak karena pelurunya habis. Oren pun membunuh Sitandra. Oren kemudian berencana membunuh Eon. Beruntung Trevor menggagalkannya. Oren kemudian berniat membunuh Trevor namun Eon menembak Oren terlebih dahulu. Oren pun tewas. Jiruk dan anggota Dewan kemudian mendatangi Trevor dan menyatakan kesetiaan mereka terhadap Trevor. Sementara Eon naik ke dalam relikal dan menaruh beberapa bom di sana. Keeper kemudian muncul. Keeper memberitahunya kalau dulu dialah yang mempertahankan DNA Eon walaupun Oren memerintahkannya untuk menghancurkan DNA itu. Keeper tahu kalau Eon adalah orang yang sangat penting untuk Trevor, jadi dia sengaja menyimpan DNA Eon di dalam relikal. Keeper tidak keberatan saat Eon mengatakan akan menghancurkan relikal. Dia sudah lelah menjaga relikal selama 400 tahun ini. Relikal pun akhirnya diledakkan. Eon pun berhasil keluar. Relikal kemudian menabrak dinding pembatas kota Bregna. Eon dan yang lain pun melihat keadaan di luar tembok. Kini, manusia bisa kembali menjalani hidup yang normal seutuhnya. Dan berakhirlah alur cerita film Aeon Flux ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah percuma saja di cloning berkali-kali kalau masih jomblo.
Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.